saya perhatikan terus, dada saya perhatikan terus, sampai-sampai saya sadar kalau ternyata dada saya itu bukan dada yang fisik ini, tapi di situ ada dada yang benar-benar dada. Saya perhatikan terus, kemudian saya masuk ke situ, saya masuk ke dada itu. Ketika saya masuk ke dada itu yang saya anggap itu adalah dada, itu ada tenaga yang sangat luar biasa. Jadi keyakinan yang sangat luar biasa ya di situ ketika saya masuk. Tapi ketika saya mundur lagi keluar dari apa istilahnya gumpalan itu, keyakinan saya menurun. Keyakinan saya menurun. Artinya saya menyimpulkan bahwa ketika saya yakin itu, saya harus masuk ke wilayah itu. Jadi mungkin itu kesaksian saya dan seumur hidup baru itu. Jadi ketika saya melakukan aktivitas apapun, saya sering masuk ke dada yang baru saya ketahui bahwa dada itu. Ya sebetulnya itulah yang disebut wilayah ilahiyah. Saat jenengan udah masuk wilayah ilahiyah itu ya yakinnya bisa hakul yakin. Ya itu tadi itu salah satu kesaksian dari sekian banyak kesaksian setelah saya mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini. Alhamdulillah saya bersyukur Allah itu mempertemukan saya dengan Pak Setio Purwanto, mempertemukan saya dengan metode zikir nafas sehingga saya bisa mengenal Allah yang maha dekat itu. Buktinya adalah ketika kalau dulu itu tidak pernah, tapi sekarang ketika kita membatin atau berkomunikasi langsung itu kita sudah ada keyakinan bahwa insya Allah akan akan terwujud apa yang menjadi keinginan kita itu. Mungkin itu mungkin bisa disambung dengan yang lain. Alhamdulillah itu kesaksian dari Mas Cenal. Nah kebetulan ini ada sesepuh kita di Kediri, ini beliau ini Pak Dokter Slamet. Kita tanya-tanya pengalaman beliau setelah mengamalkan zikir nafas sadar Allah, apa yang dialami dalam aplikasi kehidupan nyata. Oke, sebelumnya Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bagi-bagi sharing-sharing hasil laku dari DNSA. Kalau untuk latihannya kan kita sudah pada paham. Nah, sekarang ini yang kita butuhkan itu adalah hasil lakunya. Apa efek dari kita mengamalkan zikir nafas yang dialami jenengan? Gini, jadi saya itu kan orang pencari, jadi sudah pencari perjalanan spiritual dan saya mencarinya itu macam-macam ya, dari buku-buku bacaan sampai saya itu kan sudah sholat khusyuk itu sampai berguru kepada Allah. Abu Sangkan. Saya sudah tingkat nasional dan juga ke Arifin Anjar dan sebagainya. Jadi banyak bacaan. Nah, karena saya ini pimpinan pondok pesantren Anur itu, pondok lansia, dan Mbah Yayin itu sering menerima teman-teman itu, sehingga saya sebagai tuan rumah saya cocok dengan yang di NSA ini, sehingga karena saya juga orang Jawa, jadi falsafah Jawa itu juga saya amalkan. Dengan DNSA itu terus terang aja saya menjadi istilahnya apa ya? Saya itu menjadi lebih tajam, jadi basiroh. Intelektual saya itu kan macam-macam sudah, karena memang adalah mencari ilmunya itu memang dari segi fisik itu seperti itu, juga mempelajari ilmu jiwa dari segi psikiatri dan sebagainya. Dengan DNSA ini saya menemukan istilahnya tuh, setelah saya cari apa tuh ini menjadi lebih tajam, ternyata ini namanya basiroh, jadi mata hati. Jadi menjadi di balik peristiwa itu ada apa di balik, termasuk bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran yang dulu-dulu biasa-biasa saja, dengan DNSA ini menjadi lebih tajam, sehingga menjadi lebih tahu, oh Allah memberi tanda ini, oh ternyata ini ada amanah, di sini ada perintah. Jadi sederhana. Jadi Pak Pur itu saya anggap sebagai, kalau misalnya komputer itu shortcut gitu loh, shortcut. Jadi mestinya jelimet,
prosedurnya itu jelimet, ruwet. Tapi ini semacam toriko, tapi kok sederhana gitu loh. Simple ya. Simple. Jadi saya sebagai orang pencari spiritual, jadi cocok karena saya tidak biasa dengan yang terlalu taklid dengan ini membaca sekian dan ini memburu jumlah sekian. Saya itu lebih pada rasa. Jadi karena saya sudah menyadari bahwa manusia itu dari biopsikososio spiritual dan sebagainya. Nah, di situ dengan basiroh setelah tadi kita sadar fisik, sadar jiwa, sadar roh dan sebagainya, itu menjadi oh ini maksudnya basiroh itu, sehingga saya menjadi lebih ikhlas dalam menempuh kehidupan. Jadi tidak hanya iman Islam tapi sampai mencapai ihsan dan sebagainya itu, karena memang sudah sebelumnya mendalami apa itu thariqah, apa itu hakikah, apa itu ma'rifah, apa itu sudah mendalami, sehingga di sini kayak link and match gitu loh, jadi kayak krek gitu, sehingga dalam mengikuti juga tidak mengalami apa yang disebut gejolak itu enggak. Jadi karena sudah masuknya itu ada dasarnya gitu, ada dasarnya. Cuman dinamikanya itu karena teman-teman itu macam-macam, jadi kadang-kadang saya ketawa juga kalau di WA itu macam-macam, WA Yusuf berapa ada terus ngene-ngene. Nah, memang berangkatnya sendiri-sendiri dari titik yang beda, jadi sudah perbedaan itu sudah biasa. Cuman kita tuh yang penting niat kita ikhlas dan Allah itu Maha tahu, dan nanti yang diberi itu ya sesuai dengan ukurannya. Allah yang ukur sendiri gitu loh. Jadi tingkat keikhlasannya seberapa dan yang didapatkan seberapa. Kalau saya menyadari oh saya itu memang seperti ini, memang ya enggak terlalu terlilit utang dan sebagainya, lakonnya dewi-dewi gitu loh. Jadi saya itu hidup biasa-biasa saja, tidak mewah tapi ada, sehingga spiritualnya menjadi lebih matang gitu. Nah, jadi ini makanya saya ya rodok kadang-kadang berani bertanya, berani mendebat, bukan mendebat tapi karena punya dasar gitu loh misalnya. Jadi istilahnya mendapatkan apa itu aktualisasi, pencerahan gitu. Yang hak gitu ya Pak. Iya, karena benar itu bisa benar menurut diri sendiri, benar menurut orang banyak, benar menurut Allah. Dan dengan DNA saya ini sudah masing-masing orang itu ada ini benar. Memang mengalami pengalamannya sendiri-sendiri. Saya maklum. Oh, makanya saya tanya, mohon maaf Pak, kalau tanya saya itu karena memang saya itu ya berangkatnya mulus-mulus saja, nggak melalui gejolak yang seperti sampean baru beda ngono lho. Lakonku pancen biasa-biasa saja gitu. Misalnya kan memang ngono lho. Awalnya dari kejepit. Iya, saya itu beda. Kan, apa itu? Beda. Belum mengenal agama, terus bingung. Saya beda. mau mendekat ke Allah itu caranya gimana? Kan bingung. Akhirnya ketemu DNA saya. Iya. Karena akhirnya alif bengkok kan nggak ngerti itu saya bedanya di situ. Awalnya kan gitu, bingung mau mendekat itu gimana caranya. Malah kancamu sing bingung. Akhirnya ngono, makanya itu berguru. Akhirnya ya tuh. Jadi memang berbagai apa tipe orang, tapi kalau mau mempunyai niat, memang mau mencari kebenaran, mencari ketenangan dan bagaimana mengamalkan agama yang benar, itu memang di NSA itu tadi shortcut. Jadi sistem metode yang praktis gitu loh, praktis. Enggak bulat memangnya. Dan di situ tidak ada kultus, tidak ada, karena sama-sama Pak itu saya itu belajar. Sama belajar pada orang yang sedang belajar. Jadi semuanya dalam proses pembelajaran, dan ternyata juga memang beda. Oh ini ada metode tadi yang Mbak Bejo kan menyampaikan, oh sekarang ini sedang modelnya seperti ini. Jadi tidak kaku ini, tapi oh, bisa saja loncat misalnya gitu. Tapi kan tergantung latihannya. Nah, gitu loh. Jadi ini beres. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Nah sekarang Kikuwu nih, Kikuwu gimana Kikuwu? Dalam keseharian jenengan ini ketemu saya pertama tuh di Malang ya? Iya. Jenengan awal-awalnya WA saya itu ya, Japri. Malang akhirnya
akhirnya saya pertamanya saya kan cuma DN terus di rumah. Setelah itu kan cuma merasa tenang, terus akhirnya tenang itu untuk apa saya? Kan cuma tenang, akhirnya saya menjalankan ATP itu. Ternyata itu pertolongan Allah itu memang sangat dekat. Ternyata setelah saya menjalankan ATP itu, waktu saya alami itu waktu saya mau makan lapar, uang saya tinggal 12.000, ternyata dikasih 500 di jalan. Allah menunjukkan ini loh pertolongannya. Nah, ternyata untuk bayar pas 12.500. Nah, itu akhirnya saya simpulkan itu apa itu? Ya tidak harus cuma pikir toh, harus kita jalankan ATP, kita jalankan amanah dengan tanda perintah ya. Nah, jadi kan dari cerita jenengan yang menemukan uang 500.000 di saat jenengan 500 rupiah. 500 rupiah ya. Kan Maksudnya di saat menemukan uang 500 rupiah jenengan sadar kepada Allah bahwa itu pertolongan Allah, itu kan luar biasa karena sesungguhnya hakikatnya setiap hari ini kita itu ditolong Allah. Cuman kadang kitanya nggak sadar. Nah, itu. Kan saya kan waktu kepepet tidak ada uang lainnya. Nggih, leres. Sehingga kan Allah itu menyadarkan jenengan dari hal tersebut gitu. Nah, kejadian tersebut itu menjadi sebuah pemicu kesadaran jenengan menyadari Allah gitu. Kalau pepet gini. Membayar saya sadarnya, loh, ternyata uang 500 itu tadi pembelian Allah. Ternyata uangku kurang 500 untuk bayar warung itu lah. Pusing pertama. Terus meneh sebabnya pengalaman berikutnya. Masalahnya aku kan memang saya niati dari rumah tidak bawa uang. Dari itu memang menjalankan tapi sampai 15 hari itu. Oh, yang ke Gresik. Yang pulangnya bawa akhirnya saya pulang sampai bawa uang 2 juta. Setelah mendapat pembelajaran itu. Ngakunya ternyata waktu di Gresik itu ya ceritakan. Loh, kamu kok maling ini? Kok maling wong biyen wong abang kok ngerti ini. Aku belajar ono, Dri. Tak belajari dia. Aku dikasih uang makan tiap hari 100.000. Dipelajari Jadi memfasilitatori 10 hari. Kayak pelajari 1 hari cocok, merasakan. Akhirnya tidak boleh pulang aku malah. Besok diajari lagi kasih uang makan. Sampai pulang bawa uang 2 juta. 2 juta. Sebabnya uang makan tadi kan tidak dipakai makan karena makan mesti dijamin karo kanca. Kanca-kanca akhirnya dijak marung, dijak ngopi, dijak. Nah, itu kan sebelum itu kan saya udah cerita sama jenengan toh. Bahwa di saat diperjalankan itu semua dijamin oleh Allah. Tapi saya nyambung Mas. Masalahnya waktu itu kan kepepet. Untuk ngebis apa, untuk apa kan tidak bawa uang memangnya. Memang saya bikin gitu gimana ya caranya? Biar menyaksikan. Aplikasinya itu gimana? Cuma orang berserah yang gimana? Kan bingung. Saya coba pakai ATP. Saya tidak bawa uang dari rumah. Memang tidak bawa uang. Memang sampai Malang itu uang tinggal 12.000. 12.000 lapar, perut sampai Gresik. Bingung. Akhirnya kan cari-cari warung aku. Mana ya warung yang murah. Setelah itu kan bingung. Kok itu kelihatannya kok murah. Akhirnya kan setelah menuju warung itu ketemu uang 500 rupiah. Nah, itu ternyata setelah saya bayarnya itu sadar Allah. Ternyata uangku 12.000, bayarnya 12.500 pas sama SPK-nya. Gitu loh. Akhirnya sadar Allah itu sampai terus itu ketemu teman, yaitu berjalankan sampai 15 hari. Nah, terus ceritanya yang proses jenengan sampai ketakutan ngamalin DN tapi kok ketakutan itu. Nah, pertama kali itu. Itu saya itu gara-gara saya itu baru jatuh magang lurah. Setelah itu bingung Mas, kan namanya magang lurah banyak kan. Akhirnya untuk bayar utang apa, untuk tagih wong alur gitu lah. Akhirnya kemana cari langkah, aku tidak bisa tidur, terus tidak main nak makan. Kalau gini terus aku tidak stres ini ya lama-lama. Akhirnya buka-buka ketemu
pas Buka itu. YouTube-nya Pak Pur itu. Oh, Setelah buka itu YouTube. saya nekat ngamalnya sendiri. Ngamalnya sendiri, setelah itu kayak Strum. ketarik dari sini. Strum gitu. Masuk sampai dada ini. Aku berhenti. Berdebar. Berdebar leren, tidak berani. Aku cerita sama orang tua. Akhirnya malah didendeni sama orang tua itu. Takut-takutin. Jangan Wajib ojo mati. melu-melu ngamal Gurune. kuwi ilmu ngono ki marak nelek ndak Anak gurune. ndak ada gurunya Sekondel. bisa gila lho. Bisa gila lho. Aku akhirnya bingung. Tapi namanya ndak bisa tidur, ndak bisa diajari kiai wiritan berapa kali itu ndak masuk, tetep enggak aja. Wiritan ada yang 1000 kali, ada yang 2000 kali jumlahnya itu ndak masuk sama, ndak nyambung, merasa ndak tersambung saya. Merasa tidak tersambung, akhirnya yang tersambung kok itu lulus akhirnya saya Terus pasang konsultasi Facebook, sama ya, Bu Mbah Yayin. Akhirnya Mbah Yayin sama Mbah Yayin jika tidak disarani apa-apa itu karo sudah sapa njaluk. sudah ada tarikan dari Allah itu. Teruskan aja Mas, pokoknya lurus ke Allah. Terus Nggak konsultasi usah sama takut. sapa Akhirnya dikasihkan tahu sama Pak Dewa. Pak Dewa. Setelah itu Pak Dewa itu rumahnya? Tulung Agung. Oh, sing cedek ngono to Mas Yayin wis Akhirnya bisa konsultasi sama Pak Dewa, akhirnya saya beranikan terus sampai sekarang. Ya, saya akui memang di NSAU sangat Ada manfaatnya untuk kehidupan ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu kalau memang kita sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah dan Allah telah memberikan jalannya, memang akan Allah istiqomahkan. Dan di saat saya pun sama, awal-awalnya sama, prosesnya itu hampir sama lah, nggak jauh beda. Mungkin kalau ya Pak dokter ini dari karena sudah diprosesnya dari ketenangan, semua sudah ada segala macam, jadi sudah ada perjalanan dari dulu semuanya, dan memang di lingkungan pesantren gitu kan. Memang dan memang beliau ini adalah ketuanya pesantren. Jadi ya istilahnya begitu proses hakikat marifat ini ya nggak jadi terlalu bergejolak karena udah menjalankan syariat-syariatnya dengan baik dan benar gitu kan. Ya sedangkan yang kayak saya ini sama kayak Kilura ini kan nggak ngerti ilmu agama. Nggak ngerti ilmu agama, cuman ngandelin opposing iso, iso ning ngono yang ngono gitu kan. Ya sama. Ya alhamdulillah memang waktu saya memohon kepada Allah pada saat itu, malam itu, ya Allah istiqomahkanlah aku untuk mengamalkan DN zikir nafas ini ya Allah. Itu turun perintah, buka majelis. Dalam batin saya, majelis apa? ya majelis DNSA di rumah. Dalam batin saya, aduh nggak punya ilmu gitu kan. Apa ada yang mau datang ke sini kan gitu Pak awal-awalnya. Tapi di saat saya sadari ini perintah dari Allah, saya harus lakukan. Akhirnya saya bismillah, saya minta izin sama Pak Pur. Pak Pur, saya mau mengadakan majelis zikir nafas di rumah. Kata Pak Pur, ya sudah, nggak apa-apa, bismillah, Allahu Akbar. Nah, setelah itu berjalan, ya Allah itu menunjukkan bahwa memang itu perintah Allah, Pak. Allah mengirim Pak Pur tanpa saya undang. Oh gitu. Tiba-tiba, iya, Mas Yusuf ada di rumah, ada Pak. Ini saya sedang transit pesawat. Ada waktu ini kita sahur bersama, waktu itu puasa. Oh ya Pak, siap. Dalam batin, aduh nggak punya uang saya itu Pak. Keadaan memang lagi nggak ada. Tapi ya disitulah saya menyaksikan kebesaran Allah. Dan yang ikut ke situ juga banyak? Banyak, itu ada lebih dari 30-an Pak. Itu 30-an lebih itu hadir. Dan ya itu dengan kesadaran hanya bergantung kepada Allah itu, Allah menunjukkan pertolongan-pertolongan yang nyata. Orang itu macam-macam. Ya macam-macam Pak. Dan kebanyakan ya ahli-ahli spiritual semua. Istilahnya salik-salik semua, pejalan-pejalan semua. Cepat itu Mas ngundangnya itu. Iya, istilahnya saya nggak ngundang, tapi Pak Pur yang nelpon sendiri. Waduh, karo yang Tulung Agung kae lho, undangnya teman-teman yang 30 itu. Ya itu karena ada Pak Pur. Yang awal pertama saya buka itu cuma 2 orang, 3 orang. Nah itu kata Pak Pur nggak apa-apa. Orang saya juga sama dulu itu di rumah itu cuma 2 orang, 3 orang yang saya ajarkan katanya.
itu kan tanda-tandanya sudah jelas gitu. Saya akhirnya menyadari, oh ya memang Pak Pur sudah alami kan, kenapa saya nggak yakin, ya udah. Lalu saya ngomong juga ke Pak Pur, saya nggak punya ilmu Pak Pur, ya kamu jangan gitu, jangan membatasi Allah. Ya kalau Allah berkehendak, apa yang nggak mungkin pasti mungkin. Nah disitulah saya mulai terus mengamalkan sampai minta diajarkan ke Pak Pur itu waktu itu konseling Quran. Nah pada bulan puasa kemarin itu konseling Quran, Pak Pur saya punya saya punya masalah, minta diajarkan konseling Quran, tapi diguyoni dulu sama Pak Pur, masalahnya jangan duit yo katanya. Enggak Pak, ini bukan masalah uang, saya bilang. Tapi saya punya masalah ingin berdakwah tapi tidak memiliki ilmu. Saya bilang, oh ya sudah, dibimbing sama beliau. Setelah terbuka itu ayatnya saya lupa itu waktu kita catat gitu. Jadi di isi ayat itu perintah saya itu hanya menyampaikan untuk lurus ke Allah tentang tauhid, menyampaikan untuk menyampaikan untuk mengimani Allah gitu. Dan di situ memang dijelaskan juga bahwa bahwa suatu saat nanti di saat menyampaikan itu akan ada hal-hal yang misalkan gunjingan, cacian dan segala macam gitu. Tapi di terakhir ayat Allah menjanjikan akan memberikan surga dan yang di bawahnya ada sungai-sungainya. Nah itulah akhirnya greget saya itu semakin yakin karena itu petunjuknya dari Allah gitu kan. Konseling Quran tadi. Nah itulah alhamdulillah. Yang buka sampai sendiri? Iya saya sendiri, cuman dibimbing sama Pak Pur. Nah alhamdulillah sampai saat ini saya tetap diperjalankan touring sadar Allah ke setiap kota di Indonesia. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan Pak Dokter di sini, nah, dengan jenengan, dengan Mas Jenal juga. Ini prosesnya sebenarnya dulu luar biasa. Beliau ini habis opnam Pak. Oh gitu? Ya habis opnam saya pertama kali touring ke Jombang, nyempetin datang. Malah waktu itu Ipes. Waktu itu ditotok. Sampai gelembing-gelembing itu dan. Waktu itu ditotok Pak, ekspresinya ngeri ini. Sampai gini. Sama totok. Iya, totok. Wow, pokoknya dilihat di videonya tuh sampai dianya sendiri nggak percaya karena di wajahnya itu ya. Nggak ingat apa-apa katanya. Nggak tahu kemana itu gimana waktu jenengan pertama kali ditotok rasanya gimana? Ya apa namanya ya kayak itu, setelah kayak ada keterpisahan antara jiwa sama tubuh. Cuman ya mungkin karena ada takut ya, rasa takut. Jadi nggak kalau beda kalau kita ikhlas itu kan akan lepas gitu. Tapi kalau kurang ikhlas ya dampaknya kayak orang sekaratul maut Pak. Jangan. Oh sampai seperti itu? Iya. Dan itu barusan? Enggak, waktu pertama kali ketemu di Jombang dulu. Yang saya bilang nanganin 400-an itu saya juga tahunya dari Pak Suroto yang ngamati dari sisi kamera CCTV-nya. Nah, tapi rumahnya Mojokerto sebenarnya. Ya itu pertemuannya ya dipertemukan Allah itu dia sengaja. Kan ada WA dulu awalnya. Konsul-konsul gitu. Ya itulah dipertemukan Allah. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Iya sampai sekarang bisa ketemu, sering ketemu lah. Di setiap pertemuan itu dipertemukan. Dipertemukan Allah. Bisa ngakune tas gede. Tas gede. Nama motoran dari gimana? Beliau ini kepala apa namanya? Yang ngoperasikan mesin-mesin di mana? Pabrik itu loh, Pak. Operator ya. Iya engineering ya. Ngomongnya saya libet. Susah. Engineering. Wah, kalau saya ini sebagai apa ya? Sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Sebagai pasukan khusus Allah, intelijen Allah. Wah, ngeri kayak kemarin di Gresik. Tangan untuk terapi. Tapi ya saya dengar Pak Pur itu. Kamu jangan kecil hati. Pak siapa? Pak Pur. Oh. Saya nggak punya ilmu, zaman ngono. Iya, kita ini derajatnya lebih tinggi.
sebagai khalifah wakil Allah. Jadi ada semangat, Pak. Iya, jadi ada semangat. Akhirnya tidak kecil hati ya dengan tetap mengikuti arahan-arahan beliau, apa yang diberikan oleh beliau saya coba aplikasikan, apa yang diberikan beliau saya aplikasikan. Sampai kemarin waktu di Malang itu mendapatkan titik yang mudah untuk menyadari itu tadi. Kesadaran ini duduknya di mana gitu. Di saat aplikasi itu. Kita kan sudah dilatih dari level 1, 2, 3, 4 sampai SIPGO. Nah, kemarin itu saya dipahamkan oleh Allah dalam untuk aplikasinya. Jadi kata Pak Pur itu harus ada anchornya. Nah, anchornya apa? Napas. Anchornya itu napas. Kita sadari aja di saat begitu napas masuk yang ada hanya Allah. Napas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Udah duduk di situ. Terus diaplikasikan. Jadi di saat berjalan ini sudah tidak mengakui jalannya ini karena kekuatan diri, tapi kekuatan Allah. Di saat melihat bukan kekuatan diri, tapi kekuatan Allah. Di saat mendengar bukan kekuatan diri. Nah ternyata oh ini yang masuk di aplikasi SIPGO, gitu Pak. Makanya tadi pertanyaan saya, sehari kuat berapa? Tadi nggak lelah, gitu. Makanya saya kan begitu. Ya, ternyata sampean sudah menyerahkan. Nah, ini kekuatan Allah. Jadi bukan diakui lagi dalam hati ini saya yang bergerak, saya yang mijit gitu. Jadi saya hanya menyaksikan aja larut dalam celupan Allah tadi, sifat Allah itu. Sama ketika apa namanya? Tadi ketika saya berangkat dari Universitas ke sini kan sebenarnya lumayan lumayan jauh kan. Tapi ya saya niatkan dari rumah itu untuk menjalankan menjalankan amanah ya salah satunya adalah itu kan saya menjalankan. Jadi ketika saya di sepeda itu memang kesadaran saya tidak di sini sebenarnya. Tapi saya hanya memperhatikan ini aja yang nyetir sepeda. Saya gitu aja sama sambung. Diperjalankan Allah. Jadi istilahnya kesadaran kita itu enggak sedikit yang kejasar. Karena kan kalau ditinggalkan semuanya kan nggak mungkin. Dalam artinya kalau posisi aktivitas seperti itu kan butuh keseimbangan. Artinya ya sambungnya itu harus tetap dijaga. Kemudian apa namanya? Nah, ini tadi aplikasi kan? Iya, aplikasi. Kalau tadi sebetulnya. Iya, sebenarnya kan gini ya Pak. Yang seperti yang zaman mau terasa capek. Itu tadi akhirnya tidak. Iya. Sebetulnya kan gini, banyak yang belajar DNSA ini kan. Tapi saya nggak menyalahkan, memang proses. Masing-masing itu. Sadarnya itu di saat duduk timpu saja. Begitu aplikasi dia lupa. Iya. Kadang-kadang gimana sih cara aplikasinya? Dulu saya gitu. Sebelum memang kesadarannya kuat kalau itu aplikasinya ya selalu bicara dengan Allah dalam hati, Pak. Jadi saya niatkan gitu dari mulai bangun dengan bahasa kita. Iya, dengan bahasa kita. Dari mulai bangun tidur, saya mandi itu ya Allah aku menjalankan perintahmu, sarapan aku menjalankan perintahmu, ngantar istri aku menjalankan perintahmu, ngasuh anak ya menjalankan perintahmu, melayani pasien-pasien menjalankan perintahmu. Jadi memang dalam bahasa Arab ada bismillah tawakal. Nah itu kan namanya. Ya kalau bahasanya itu menjalankan perintahmu, sehingga lama-lama kan kita ucapkan dalam hati timbul kesadaran. Jadi sudah terbiasa, jadi akhirnya nggak disebut lagi, kita langsung menyadari gitu. Oh ini jalannya perintah. Itu sebetulnya itu penting, yang itu tadi ya seperti bilang. Sebenarnya saya sendiri dulu itu kan mendengar kita sering komunikasi itu sudah dari awal-awal dulu sudah sering mendengar itu. Mendengar apa? Ya, harus sering komunikasi dengan Allah. Oh ya. Nah, itu sebetulnya ya saya kan juga termasuk sering memperhatikan videonya. Video atau Facebook atau artinya itu lebih mengingatkan kemudian saya coba ternyata ada pembuktian saya coba komunikasi dalam hati, oh ini ada pembuktiannya. Ketika kita komunikasi sama Allah itu ada benar-benar nyata, terbukti nyata, akhirnya kan kita timbul keyakinan dulu. Nah itu akhirnya sedikit kita komunikasi ya, akhirnya itu. Nah yang betul kan itu, cuman melatih ke situnya itu. Kadang kita ya istilahnya mungkin kalau belum dibuka sama Allah itu juga nggak akan ya, betul. Sudah ada ibu-ibu masuk,
Tapi Ya, kalau belum memang sebenarnya memang benar Allah juga yang bisa menyadarkan kita dalam keseharian Termasuk itu. khusuk itu kan sebetulnya di khusuk kan nggak bisa. Nggak bisa, pemberian, Pak. Allah berilah hamba kehusukan. Nah, Yang bisa itu. memberi itu kan Allah. Iya. Betul. Sabar itu juga Cocok. diberi Ya, Allah. pemberian. Jadi, kita ego kita tuh nggak mampu, prinsipnya kita tuh nggak mampu, tapi dimampukan oleh Allah yang biasa. Mohon maaf, saya harus Oh, istirahat. siap. Selamat istirahat. Sakwon tadi. Ya, Niki, lanjut. Ini masih ganyeng ini. Nggih. Tak kurangi ya. Nggih, siap. Jadi emang intinya kita harus membiasakan diri kegiatan sekecil yang kaitannya kita Ya, tetap memang. bisa nyambung gitu. Iya. Kalau nggak kita latih terus, ya itu nggak akan berkembang. Iya, contoh aja dalam makan, dalam apa itu saya suka aplikasikan karena kalau enggak diaplikasikan, ya itu akan putus. Iya. Jenengan pasti akan lupa di saat makan untuk sadar Allah, pasti sadarnya ke makanan gitu loh. Sadar makan jadinya. Tapi kalau itu dilatih di saat makan, menyadari oh ini yang memberi Allah, oh ini jaminan Allah. Makanya kadang-kadang saya selalu memposting di saat makan jaminan Allah itu untuk mengingatkan diri sendiri gitu. Sebenarnya cuman kadang ada yang pro dan ada yang kontra, itu nggak jadi masalah bagi saya. Itu karena apa ya, sebenarnya apapun yang saya tulis hakikatnya untuk diri saya sendiri sebagai pengingat yang saya simpan gitu di Facebook atau di WA atau status apa gitu kan. Ini juga termasuk kalau buat saya adalah kesaksian juga. Iya. Jadi suatu kapan hari itu saya ketika makan di kantin itu juga gitu. Memang ini kalau bukan dari Allah juga nggak mungkin. Saya bismillah kemudian saya makan. Saya makan ini gerakan saya itu bukan saya yang gerakkan. Saya seperti disuapin. Kesadaran itu luar biasa itu. Saya sampai mau nangis gitu. Jadi ini kayak gerakan tanahnya saya disuapin, rasa disuapin bener. Saya hanya memperhatikan saja kalau saya itu disuapin. Loh itu cuma sekali doang. Artinya apa ya? Kita cukup dikasih pelajaran satu kali, yus itu yakin kamu sudah dipahamkan seperti Nah itu sebenarnya gitu Mas. Kalau sudah yakin itu, kalau yakinnya sudah nggak ragu, di saat langkah, di saat apapun keseharian kita itu sebetulnya menjalankan amanah Allah. Cuman kan kita itu tidak sadar, sehingga mempertanyakan amanah saya apa. Padahal ya menjalani kehidupan ini amanah semua yang tidak ada henti. Itu loh, dari mulai jenengan kerja sampai di tempat kerja, sampai pulang dari kerja, itu amanah semua, menjalankan amanah kalau kitanya sadar ke Allah. Tapi kadang-kadang kan kita, yaitu akhirnya amanah saya apa? Padahal ya menjalani kehidupan sehari-hari ini amanah semua. Jadi kalau sebagian orang banyak yang kita itu hanya saksi, itu nggak percaya karena belum ada pembuktian. Coba dia sudah ada pembuktian sendiri. Memang dalam laku berspiritual itu sesungguhnya ya harus membuktikan sendiri. Jadi jangan katanya, apa yang saya ceritakan bagi yang belum mengalami kan katanya. Tapi bagi diri saya sendiri yang ngalamin ya sudah, itulah satu frekuensi keyakinan. Mau stres. Iya. Ya biasanya. Karena apa? Sama. Syariat diguyu. Iya. Kira aku mau stres kan. Hendri stres sih, Bang. Rada dikurang. Gagal jadi kilurah jadi stres gitu. Stres gitu. Malah dia kan belum pernah ngalami kan, yang ilmunya kan dari Al-Qur'an toh. Jadi kan enggak dari langsung laku. Ya sebetulnya gini, memang yang mempelajari syariat itu bagus, ya kan? Nggak salah, memang prosesnya dari situ. Dan yang mempelajari hakikat pun bagus, tapi harus mempelajari syariat juga. Karena sebetulnya ya itu tadi, syariat, thariqah, hakikat, marifat itu aplikasinya harus bersamaan baru sempurna. Gitu loh. Ya sekarang jenengan tahu syariatnya makan, ya kan? Dijalani nih, thariqahnya kan jalan tuh. Oh ini makan ini kan. Terus nggak menyadari hakikatnya makan itu dari siapa, kan nggak marifat jenengan, nggak sadar ke Allah, nggak kenal sama Allah. Akhirnya apa ya, itu jiwanya lalai. Jadi jiwa sadar Allah ini jangan hanya di ucapan atau jangan hanya di pemahaman kepala atau di pikiran kita, itu memang harus real, nyata diaplikasikan dalam keseharian. Makanya banyak yang merasa jenuh karena nggak diaplikasikan.
Sesungguhnya ya walaupun seperti itu kalau pakai kesadaran, memang prosesnya seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang, nggak bisa menghakimi orang. Kadang-kadang ya memang godaan berspiritual ya Mas. Iya, iya. Kita di saat dimampukan Allah itu bisikan itu ada. Iya. Wah kamu hebat nih, gitu kan? Kamu udah kenal Allah. Akhirnya apa? Merasa. Nah tanpa sadar di saat merasa itu ego, Iya. sombong. Akhirnya ujub, Nah sombong, itu kan jadi ujub, jadi sombong, meremehkan orang, Merasa sepi. merasa paling hebat. Padahal Gitu. itu kalau diaplikasikan, semakin kita sering mengaplikasikan, kita semakin dapat kepahaman, semakin menarik perjalanan Rinci. spiritual justru Dan semakin istilahnya menarik. sebenarnya kalau semakin terus ikuti kehendak Allah itu, perintah Allah, semakin bijak sebenarnya. Betul. Tapi awal-awalnya memang kadang-kadang kita terpancing ya dengan tulisan orang atau dengan pendapat orang atau waktu disalahkan orang, itu terpancing ego kita, emosi kita gitu kan. Tapi lama-lama disadarkan oleh Allah. Ini loh, dia itu sedang diproses di situ. Nggak usah kamu ikut campur, itu urusan aku gitu dah. Akhirnya oh iya ya Allah, dia lagi diproses oleh engkau di keadaan seperti itu. Kenapa aku harus ikut campur? Ya akhirnya menyadari aja semua itu memang skenario Allah, Iya. proses Allah. Jadi ya sudah, nggak ada beban gitu. Mau dihina, mau dikatain, mau dibenci, ya sama aja gitu. Sehingga apa? Ya karena proses spiritual ini masing-masing, sendiri-sendiri, dan pertanggungan jawabnya pun sendiri-sendiri. Datangnya sendiri-sendiri, pulangnya sendiri-sendiri. Nah itu, jadi memang baru kali ini saya pun ya menyadari bahwa yang hanya bisa menolong itu Allah. Dulu kan masih berpikir yang nolong itu ini, jadi masih selain Allah dalam hati itu. Tapi setelah saya aplikasikan dalam keseharian, diperjalankan Allah dari Jakarta, Kediri, ke Surabaya, sampai Gresik, dan di situ kan penyaksiannya itu nyata loh Mas. Iya. Oh ternyata memang saya ini nggak bisa apa-apa, cuma dibisahkan Allah. Saya nggak punya ongkos, diongkosin Allah. Saya nggak punya makanan, dikasih makan Allah. Itu disaksikan gitu dengan jiwa kita itu. Jadi nggak ada pengakuan bahwa ini mampu saya. Kadang-kadang kita itu kan nggak sadar, ya kan, masih mengakui, iki loh aku sing mampu, aku sing iso, sehingga mencari-cari Allahnya itu, dicari gitu. Begitu duduk tempo baru sadar, oh ini Allah gitu. Begitu keluar, dicari lagi, Allahnya mana, Allahnya mana. Padahal selalu bersama Allah. Tapi jiwanya ini karena belum sadar, sehingga yaitu tidak menyaksikan Allah yang dekat. Padahal kalau sudah klik, sadar, menyadari selalu bersama Allah, ya sudah nyaman. Susah bersama Allah ya tenang, senang bersama Allah ya tenang, sedih bersama Allah pun ya tenang. Jadi istilahnya nggak ada terbebani gitu. Akan menjalani hidup ini ya sesuai skenario Allah, menerima ketentuan Allah. Dalam gerak, dalam langkah, dalam pendengaran, dalam apapun itu ya udah nggak ada beban gitu. Sebenarnya walaupun kita beraktivitas, tapi kalau kita itu kesadarannya itu nyambung aja, itu kayak hanya keberadaan aja yang ada. Iya, Jadi, penyaksian. Ya, hanya keberadaan aja, kayak jiwa raganya itu kayak nggak ada, yang ada hanya keberadaan jiwanya aja. Ya itu kan di level 4 itu yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah dalam diri kita kan. Iya. Nah itu kita menyaksikan. Cuman kita ini kadang ya memang itu proses juga, saya nggak menyalahkan. Maksudnya pemahaman itu pun bertahap gitu. Saya rasakan sendiri. Dulu itu saya masih menyalah-nyalahkan nafsu, masih menyalah-nyalahkan ego. Tapi setelah semakin lama itu memang Allah diciptakan gitu, dan itu punya fungsi masing-masing. Kalau dihilangkan malah pincang gitu kehidupan kita. Karena waktu itu saya ngalamin gini, wah saya bunuh nafsu saya. Begitu beneran mati nafsu malah repot hidup kan. Nggak punya nafsu malah repot. Ternyata oh salah. Tapi yang memang alami dulu. Sehingga saya salah, saya minta ampun ke Allah, istighfar ke Allah, saya serahkan lagi, ya Allah yang memiliki nafsu ini Engkau, dan yang bisa menyadarkan nafsu ini atau istilahnya mengatur nafsu ini hanya Engkau, bukan diriku. Akhirnya apa, begitu dikembalikan oleh Allah pada diri kita, ya bisa diatur nafsu ini.
enggak liar gitu. Kan nafsu itu kadang-kadang liar banget kayak kuda binal gitu, kayak dilepas itu udah. Kalau pas seperti itu berarti posisi kita itu enggak di posisi yang netral, posisinya yang di samping. Ya itu, makanya jasad ini jiwa ini tidak terpengaruh dengan kondisi jasad. Karena dia menyaksikan, oh ini pikiran sedang ngomong, oh ini bisikan egonya sedang ngomong, oh ini emosinya sedang ngomong, itu dia saksikan. Si jiwa itu menyaksikan itu sebenarnya. Kalau jiwanya itu udah aktif kesadarannya, tinggal kita naikin aja sadar Allah. Jadi kita akan paham, oh ini penghuni diri, oh ini Allah. Jadi kita bisa bedakan. Jadi nggak bertanya lagi. Istilahnya kalau di saat kita bertanya lagi kan berarti nggak meyakini Allahnya. Gitu. Kalau semua kita yakini pertolongan Allah, tenaga Allah, energi Allah, yang nggak perlu dicari-cari, memang kan tinggal digunakan. Semua Allah sudah memberikan fasilitas di dalam diri kita itu komplit. Cuman kita tinggal gunakan saja, hak pakai gitu. Tinggal ya ikuti saja dengan sesuai dengan manfaatnya. Contoh ginilah, jenengan diamanahi tangan oleh Allah, tandanya bisa bergerak. Perintahnya apa? Ya gunakan untuk kebaikan, kan gitu. Sama dengan kaki, Anda diamanahkan kaki oleh Allah, bisa bergerak. Ya gunakan bergeraknya kaki ini untuk menjalankan kebaikan atau ke tempat yang baik gitu loh. Karena kan ada cerita tuh, pernah saya dulu dengar cerita dari Ustadz, kalau nanti itu di akhirat katanya, yang jadi saksi itu organ tangan kita, kaki kita, katanya mata kita. Nah itu akan ditanya katanya, selama hidup ini tangan dipakai apa, kaki ini dipakai apa, dipakai melangkah kemana. Ternyata saya baru paham, dipahamkan Allah, oh semua ini yang ada dalam tubuh ini amanah semua. Amanah, tanda perintahnya ada gitu loh. Tapi kita ini kadang-kadang nggak sadar itu, akhirnya nyarinya amanah yang wow. Padahal yang kecil-kecil dulu ini kita pahami, kita jalani, baru Allah akan memberikan amanah yang besar. Yang amanah yang kecil aja kita nggak jaga, nggak rawat kan, nggak di istilahnya nggak dijalankan, berarti kan hianat, ya kan? Punya mata nggak pernah diurus, nggak pernah dikasih vitamin, nggak pernah dirawat. Punya telinga pun sama, ya lama-lama nanti budek, ya kan? Tai kupingnya banyak, kan itu kan nggak amanah namanya. Ya, proses belajarnya yang dari yang kecil, sederhana dulu. Kadang-kadang investasi kita itu terlalu besar gitu, amanah tuh yang wah gitu. Padahal ya keseharian kehidupan itu udah amanah kalau kita sadar Allah. Makanya kemarin itu ketemu, ini gimana sih sebenarnya daya Allah tuh gimana, kayak ada setrumnya apa gimana ya. Tanpa sadar di saat dia mencari getaran, mencari setrum itu dia terhijab, atau dia tujuannya bukan Allah, tapi tujuannya daya. Padahal di saat menyadari kita pasrah ke Allah, ya Allah aku pasrah kepadamu, jiwa raga ini aku pasrahkan kepadamu. Begitu gerak nggak diakui ini gerak diri, ya udah itulah gerak Allah. Karena udah ada dayanya dalam diri kita. Dayanya, mata berkedip itu aja tanpa daya juga nggak bisa. Gitu. Gimana ini amanahnya, mau dilanjutkan istirahat jenengan? Oke, ya alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Jenal dan Ki Lurah. Mudah-mudahan obrolan-obrolan tadi itu ada manfaat bagi kita, dan khususnya untuk kita, umumnya ya untuk sahabat-sahabat yang menonton siaran ini, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.